sebelum kita lanjut ke materi, saya absen dulu ya. Nanti silakan yang saya panggil namanya bisa angkat tangan atau bilang hadir gitu ya. Oke, dari absen pertama Aditya Mada, Alvaren, Alsadias, Andreas Wahyu, Wiki Francisca, Fitra Santosa, sakit Fitra, sakit apa ya? Kurang tahu. Ada suratnya atau udah bilang ke guru? Ada ya. Yosef Denis, Zulfan. Berarti yang nggak masuk itu satu orang ya? Yang lainnya sehat semua? Nah, jadi materi pada pagi hari ini itu tentang mesin konvensional. Mungkin dari adik-adik ada yang udah tahu jenis-jenis mesin konvensional itu apa saja? Bisa disebutin? Boot, press, apa? CNC, terus milling itu sama kayak mesin press ya, cuman beda penyebutannya aja. Bahasa Inggris sama boot udah. Yang buat ekor. Jadi yang seperti tadi mesin boot, mesin press, mesin bor itu merupakan salah satu contoh dari mesin konvensional. Nah, ini ada tipe-tipenya seperti yang disebut tadi. Yang di atas itu mesin press, terus juga ada mesin bubut, mesin bor dulu juga. Jadi sekedar contoh aja untuk mengawali pelajaran ini. Ya, sebenarnya kan kemarin kita udah belajar tentang K3 ya, atau keselamatan kerja baik di bengkel maupun tentang perawatan dari setiap alat itu K3-nya apa aja kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang atau lebih mendalami tentang mesin itu sendiri. Oke, saya lanjut. Yang pertama itu ada mesin bubut atau turning mesin. Nah, mesin bubut itu merupakan suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Jadi pada prinsipnya mesin bubut itu yang bergerak bendanya apa? Alat potongnya. Jadi yang bergerak itu bendanya, nanti alat potong atau bahannya itu nanti akan menyayat benda kerja tersebut. Nah, untuk penjelasannya, mesin bubut sendiri merupakan suatu proses penggilangan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada bahan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, gerakannya itu secara gerak translasi yang sejajar dengan suhu putar dari benda kerja. Nah, gerakan putar dari benda kerja tersebut itu merupakan gerak potong relatif dan gerak translasi dari bahan disebut gerak potong. Jadi adik-adik, pada mesin bubut sendiri itu penyayatan benda itu dilakukan oleh pahat atau pisau potong. Nah, itu bisa berupa ASS untuk menyayat biasanya besi matte steel ya, atau besi lunak. Tapi yang perlu diperhatikan dari mesin bubut ini sendiri itu penyetingan dari benda kerja.
dan pahatnya. Jadi benda kerja yang dicengkram pada bagian mesin ngebut itu harus sejajar atau tidak boleh miring dan harus lurus. Dikarenakan saat nanti benda kerja diputar itu kalau tidak lurus atau miring itu nanti akan mengakibatkan perputaran benda kerja itu oleng atau tidak merata. Sedangkan dari pahatnya sendiri itu harus disetting sejajar atau pas di titik tengah dari sumbu benda kerja tersebut. Karena misalkan kita tidak men-setting secara center atau di titik tengah benda kerja, nanti pada saat pemotongan atau penyayatan itu benda kerjanya masih ada bagian yang tersisa atau tidak semua benda kerjanya itu bisa tersayat. Jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita ke slide berikutnya. Itu ada bagian-bagian dari mesin ngebut. Nah, sesuai gambar di depan ini, itu adalah contoh dari mesin ngebut. Nah, di sini ada beberapa bagian. Itu mulai dari yang pertama ada headstock, terus juga ada spidol atau cak itu buat cepat benda kerjanya atau pencengkamannya. Terus juga ada toolbox di sini. Terus juga ada tailstock. Itu biasanya untuk penempatan bersenter atau untuk pelepasan supaya benda kerjanya itu tidak oleng. Itu biasanya bersenter itu ditempatkan di tailstock. Terus juga selanjutnya ada bed mesin, ada speed control atau untuk mengganti kecepatan dari mesin RPM-nya itu di speed control. Terus juga ada feed control juga. Kemudian ada cross slide, ada carriage, ada waist, dan yang terakhir itu let screw. Nah, ini merupakan beberapa bagian dari mesin ngebut. Mungkin secara bahasa Inggris ya, nanti akan disampaikan mungkin penjelasan dari masing-masing cara kerja atau cara di dalam membahas tentang mesin ngebut. Untuk mesin kedua yaitu tentang mesin bor atau drilling mesin. Nah, mesin bor sendiri adalah suatu jenis mesin yang gerakannya itu memutarkan alat kotor yang arah makanan mata bornya itu hanya pada sumbu mesin tersebut. Jadi hanya digunakan untuk proses pengerjaan pelubangan atau pembuatan lubang. Nah, sedangkan pembuatan sendiri itu merupakan operasi yang menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran dengan menggunakan berpotong atau biasanya itu menggunakan patahon untuk pembuatan lubangnya. Nah, bagian-bagian dari mesin bor itu ada 5 atau 6, ada 6 bagian, mulai dari base atau meja dibanya, kemudian tabel itu untuk peletakan benda kerjanya yang akan dibor, kemudian spindle putar, juga ada adjustable head, ada kolom, dan yang terakhir itu ada head atau kepalanya. Itu untuk peletakan motor dan juga pokoknya. Kemudian jenis-jenis mesin bor itu ada 5. Yang saya sebutkan di sini yang pertama ada mesin bor meja, kemudian ada mesin bor tangan, ada juga mesin bor radial, yang keempat ada mesin bor bulat, dan yang terakhir itu mesin bor orbital. Baiklah.
Selanjutnya yang terakhir itu ada dari mesin press. Jadi mesin press dan mesin bubut tadi itu memiliki perbedaan ya. Kalau mesin bubut tadi kan itu yang bergerak kerjanya. Sedangkan pada mesin press itu yang bergerak alat potongnya atau mesin potongnya. Sedangkan jam kerja itu tetap di tempatnya. Nah, sedangkan prinsip kerja dari mesin press itu tenaga untuk pemotongan itu berasal dari energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Kemudian gerakan utama itu akan diteruskan melalui transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada silinder yang bertugas untuk memegang dan memutar atar, sehingga putaran atau gerakan tersebut akan terjadi pemotongan pada benda kerja. Jadi secara prinsipnya seperti itu. Jadi dari energi listrik kemudian berubah menjadi energi gerak dengan menggunakan transmisi yang nanti akan disalurkan pada potong atau cutter dan nanti digunakan untuk pemotongan benda. Nah, untuk mesin press sendiri itu ada beberapa bagian. Oke, yang dicontohkan di sini itu ada dua jenis, yang satu horizontal dan satu vertikal. Itu mungkin bagian-bagiannya ada arbor, kemudian cutter, ada kolom, pin, base, juga ada saddle dan lain-lain. Dan juga ada spin motion, ada mesin press vertikal. Itu gunanya untuk merubah putaran dari pisau potong. Jadi mau diubah putarannya sesuai jarum jam atau clockwise atau yang juga sesuai arah jarum jam atau counterclockwise. Ini merupakan jenis-jenis atau pisau dari press. Itu ada barrel mill, kemudian dovetail mill, kemudian ada juga plain milling cutter dan two flute and milling cutter. Dan dari masing-masing pisau press ini ada kegunaannya masing-masing. Nah, mungkin materi pada hari ini untuk materi mesin konvensional sampai di mesin press ini dulu. Kemudian dari adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pak Gubernur tadi mengatakan di bagian mana? Pak Gubernur. Saya taruh dulu ya. Kemudian ada yang lain nggak yang mau tanya? Ya. Jenis mesin press. Jadi, oke. Jadi ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dari Ara itu terkait pemasangan fase itu di mana? Yang kedua dari Tito itu tentang jenis-jenis mesin press. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, untuk peletakan fase itu akan ditempatkan di toolbox. Jadi bagian toolbox itu untuk pemegang fase. Seperti contohnya ini. Nah, di bagian yang namanya toolbox itu untuk pemegang fase. Nah, nanti fase diletakkan di situ, kemudian dikencangkan melalui baut-baut perikatnya. Itu yang pertanyaan dari Eka. Terus dari itu tadi untuk jenis-jenis mesin press yang digunakan itu ada beberapa jenis. Ada sekitar 6. Yang pertama mesin press tangan, kemudian juga mesin press datar, mesin press horizontal, vertikal, mesin press penyerut, dan yang terakhir itu mesin press jenis baku tetap. Nah, mungkin itu dari jenis-jenisnya udah